Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, Merah Putih Jayanti. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dari channel ini. Oke sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, hari ini kita tanda kutip sedang melakukan pemberian pupuk pertanian plus kita campur dengan Petrochas. Jadi di sini setiap hari itu hujan sangat lebat. Pokoknya setiap hari banyak hujannya. Hujan tidak. Lah ini saya melakukan perekaman ini masih jam 10-an sudah cuaca mendung. Nah, efek dari mendung, efek dari hujan otomatis tanaman kurang sinar matahari dan area perbonggolan khususnya pisang yang saya tanam itu menjadi lembab. Oleh karena itu, dari kelembapan itu kita harus melakukan antisipasi. Jadi jangan dibiarkan. Karena apa? Apabila curah hujan tinggi setiap hari hujan, khususnya lahan saya ini adalah lahan sawah. Sawah berair yang mana sampean lihat di sini sungai. Nah, ini sungai. Lahan saya sama sungai itu tinggi sungainya. Jadi air masuk terus. Itu ada saluran airnya atau got-gotnya itu full air, tanah basah terus. Jadi memicu kelembapan tanah, kita harus paham itu. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Ya pertama kita harus memberikan kapur pertanian agar pH tidak drop. Karena dampak dari curahnya hujan, dampak dari lembabnya tanah itu pertama, area perbonggolan atau tanah itu akan menjadi lembab dan pH drop. Nah, pH drop itu akan memicu jamur. Nah, jamur itu pasti akan menyebabkan penyakit layu fusarium, penyakit-penyakit lain. Nah, itu kita harus antisipasi. Karena apa? Layu fusarium adalah momok utama. Dan apabila terkena layu fusarium, itu bisa sangat berbahaya. Akan cepat menular. Oke? Makanya itu kita melakukannya dengan memberikan kapur pertanian. Bisa dengan abu bekas bakaran kayu. Ataupun kita bakar di area perbonggolan dari rumput-rumput atau sisa daun, yang intinya area perbonggolan itu harus hangat atau paling tidak mengurangi kelembapan. Tapi yang paling efektif adalah kalau kita mempelajari ilmu pertanian untuk menurunkan drop pH. Jadi pH drop turun itu harus untuk menaikkan atau untuk menetralkan, kita menggunakan kapur pertanian. Nah, di sini saya biasanya menggunakan kapur pertanian yang biasa karena ini setiap hujan dan sering banjir. Saya mencoba produk ini. Jadi ini agak mahal. Di sini harganya 30.000. Nah, ini Kebomas buatan Petro Gresik. Ini kapur pertanian. Nah, ini bacanya kapur pertanian yang berguna untuk menaikkan pH. Nah, terus di sini kita campur dengan Petrochas. Nah, ini Petrochas kita campur dengan kapur pertanian. Bukan karena sering banjir saya mencoba produk yang harganya agak mahal. Saya biasanya kapur pertanian yang saya pakai harganya dalam tanda kutip 17.000 sampai 20.000 yang biasa. Ini saya coba merek dari buatan Petro, kita campur dengan Petrochas. Yang jelas kapur ini berguna untuk menaikkan pH tanah yang drop. Lah, ini juga fungsinya juga untuk pencegahan jamur ada. Silahkan Anda browsing di internet tentang Petrochas. Di situ salah satu fungsinya juga bisa mengantisipasi jamur. Jadi ini saya coba, saya campur, nanti saya aplikasikan ke area perbonggolan. Lah, takarannya berapa? Terlihat dari tanaman itu usianya berapa atau parahnya lahan. Jadi kalau memang lahan itu sudah betul-betul asam, kita memberinya banyaklah, taruhlah 5 kilo atau 4 kilo atau 7 kilo per bronggolan. Kalau tidak begitu parah, taruhlah 2 kilo cukup. Bisa menyelesaikan lah, kita bisa mempelajari dari lahan kita. Kita bisa tahu, semisal lahan ini, nah itu banyak daun-daun menguning, itu bukan penyakit, itu karena memang sangat lembab. Nah, di situ itu anak-anaknya sering saya ambil, terus akarnya agak rusak, terus dia daunnya rusak seperti itu bukan jamur. Nah, kita untuk menstabilkan tanah kita menggunakan ini. Jadi kita campur, ini satu sak, ini 3/4. Jadi ini satu sak ini, satu wadah ini kita jadikan tiga ini. Jadi ini sepertiga, ini satu. Nanti pengaplikasiannya seperti yang saya
sampaikan tadi. Cukup ditabur di area perbonggolan. Nah, kita aplikasi. Jadi ini adalah kapur pertanian merek Kebomas. Jadi saya tidak endorse atau tidak saya menyebutkan merek agar tidak kesulitan. Bagi teman-teman yang mau memberikan kapur pertanian, saya memberikan istilahnya merek ini saya juga belum pernah mencoba. Ini hanya pertama kali, harganya agak mahal karena lahan saya sangat basah. Biasanya saya menggunakan merek-merek biasa. Nah, ini setelah kita campur, kita aplikasi ke area perbonggolan. Jadi ditanam boleh, kita taburkan saja juga boleh.